Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janjimu, kau pasti genapi semua. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami
di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub.
karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab kami tahu percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati, yang mempunyai kekuatan yang baru di hadapan Engkau. Oh, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalan di kehidupan. Mari angkat tangan saudara percaya, come on. Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Katakan Tuhan Yesus, Yesus jaminan hidupku. Mari bertepuk tangan bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Woo! Sebab Engkau benteng hidup kami ya Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Oh, tanganku jalani kehidupan, jalani kehidupan. Dan Tuhan angkat kita mengalami berkat. Come on, ayo tinggi-tinggi. Ya, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sebab Engkau satu-satunya jaminan hidup kami ya Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Mari boleh bertepuk tangan sama-sama yuk, come on. Dan kami berkata saat ini, Tuhan akan menjadi kekuatan kami. Oh, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut,
sebab ku tahu kau besar. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Ayo, Tuhan kekuatan kita. Kau kekuatanku, pendobang hidupku, anjing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Aku tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Oh, sebab Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Sorak-sorai, sorak-sorai, haleluya. Sebab kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami adalah orang yang berkemenangan. Boleh bertepuk tangan sama-sama, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Percaya sama-sama. Aku diberkati ya Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Orang-orang yang diberkati Tuhan, sorakan haleluya. Jesus, Jesus. Kami adalah orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berkemenangan. Dan itu menjadi kerinduan kami, untuk kami terus boleh mendapatkan hadirat-Mu. Terus kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Amin Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Engkau kerinduan kami Tuhan. Jesus. Oh, ialah Engkau kerinduanku, selalu ku
mencari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Kami memandang-Mu ya Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu, berdiam dalam Engkau. Oh, ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan. Mari bersama-sama, sebab kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kau baik Yesus. Lagi saudara, mari perkatakan, mari dengan iman, kasih setia Tuhan buat kita saudara. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan. Betapa saya mengajak kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengalami kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, lebih lagi saudara, saya tahu hadiratnya ada di tempat ini, menjamah Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Ayo kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Sebab Tuhan tidak tinggalkan saudara. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh, lebih lagi alami Dia saudara. Yesus Tuhan, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu berlimpah atasku ya Tuhan. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan. Betapa mari Bapak Ibu dimanapun ada, dengan singers boleh nyanyi sama-sama. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu, oh Jesus, kebaikan-Mu melimpah atasku. Sebab jiwa kami terus melekat bahwa hari-hari ini Tuhan, betapa kami membutuhkan Tuhan. Sungguh kami merindukan Tuhan. Oh, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu berlimpah atasku. Jiwaku melekat
Bapa, kami merindukan Engkau, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, berlimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Amin. Betapa ku merindukanmu. Mari ambil sembah dan doa kita, saudara. Saya tahu saudara tanggalkan beban dan pikiranmu. Saat ini kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu mengalir atas kita. Mari alami kasih-Nya. Oh, Jesus, saya tahu Dia sedang mengalir. Dia mengalirkan kasih-Nya bagi kita. Mari ambil waktu sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan. Oh, Jesus. Sebab kebaikan-Mu berlimpah bagi kami Tuhan. Lebih lagi alami Dia. Kebaikan-Mu berlimpah, kasih setiamu dulu, sekarang, dan selama-lamanya, tak berkesudahan ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku. Mari Bapak Ibu sendiri dengan jemaat Tuhan, dengan singers di tempat ini katakan, oh Tuhan Yesus. Mari menjadi kerinduan kita. Keindahan-Mu ya Tuhan, di mataku. Sekali lagi Bapak Ibu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, hatiku keindahan-Mu memudarkan dunia. Pribadi-Mu ada bersamaku. Engkau termulia Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau termu, sembah Dia, sembah Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, ya Abah, Tuhan Yesus. Engkau jawaban bagi kami ya Tuhan. Ayo sembah Dia saudara. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, come on. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, amin. Di mata, sekali lagi sama-sama panggil nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau mari angkat tangan kita sama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu Tuhan, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Sekali lagi saudara, panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, come on. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau di mata kami, Engkau termulia. Di mataku, Engkau termulia. Sekali lagi sama-sama. Di mataku, Engkau termulia. Serukan Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia
yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang baik buat setiap kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Kau Allah yang selalu menuntun kami, Kau Allah yang selalu menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Bapa, kami juga mau bawa setiap doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa untuk para pemimpin rohani kami. Kami mau berdoa ya Bapa untuk Bapak Niko Nyotora Harjo, Gembala Pembina kami ya Bapa, beserta para wakil gembala ya Bapa, Bapak Daniel Arif, Bapak Kamarga, Bapak Joni Lumanto. Kami percaya ya Tuhan bahwa pengurapan-Mu selalu baru atas hamba-hamba-Mu. Kau yang memakai hamba-Mu lebih lagi ya Bapa, Kau tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu, pengertian yang daripada-Mu Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi tuntunan-Mu ya Bapa bagi gereja-Mu di waktu-waktu yang mendatang. Kami juga percaya Tuhan, Engkau yang melindungi hamba-hamba-Mu Tuhan, menjauhkan mereka dari segala hal yang bukan daripada-Mu. Engkau yang menutup bungkus hamba-hamba-Mu dan keluarga besar mereka dengan darah anak domba. Kami juga berdoa Tuhan, biar dalam kehidupan hamba-hamba-Mu selalu ada sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Ya Bapa, Kau yang memberkati bangsa kami Tuhan, Kau yang melindungi bangsa kami, Engkau yang menjauhkan bangsa kami Tuhan dari segala rancangan-rancangan si jahat ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada pemulihan atas bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau yang menyembuhkan bangsa kami ya Bapa dari COVID-19 ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang akan memulihkan perekonomian bangsa kami. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memakai bangsa kami ya Bapa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Dan tidak ada satupun nubuatan atas bangsa kami yang gagal ya Bapa. Semuanya akan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau membangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan atas bangsa kami ya Bapa. Orang-orang yang akan Kau taruh Bapa dalam kursi-kursi pemerintahan, dalam tempat-tempat strategis ya Bapa, untuk membangun bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk tangan-Mu, kasih setia-Mu atas bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga percaya akan ada lawatan-Mu atas bangsa kami. Engkau yang akan melawat bangsa kami. Engkau yang akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas bangsa kami. Akan ada pertobatan Tuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap rencana-Mu, rancangan-Mu ya Bapa atas bangsa kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk presiden kami Bapak Joko Widodo, untuk wakilnya ya Bapa, Bapak Ma'ruf Amin ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah roh takut akan Tuhan selalu menguasai hamba-Mu ya Tuhan. Biar hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, hati seorang hamba Tuhan, terus Tuhan taruh atas para pemimpin bangsa kami. Engkau yang pakai bangsa kami ini Tuhan untuk membawa Indonesia masuk seluruh rencana-Mu, rancangan-Mu. Dan kami batalkan Tuhan setiap rancangan-rancangan jahat atas para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan
memakai Tuhan setiap pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah ya Bapa. Untuk mereka Tuhan Kau pakai Tuhan menggenapi seluruh rencana-Mu atas bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap umat-Mu ya Bapa. Kami percaya tangan-Mu yang kuat, yang menopang, yang menolong setiap umat-Mu ya Bapa. Setiap umat-Mu yang setia Bapa menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh ya Ramakahasyakhara Bapa, kami percaya Tuhan Engkau yang menguatkan dan meneguhkan hati mereka ya Bapa. Engkau yang menghiburkan mereka yang susah ya Bapa. Mereka yang kehilangan pengharapan Tuhan, Engkau yang memberikan harapan yang baru. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan, bebaskan. Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga ya Bapa. Atas setiap umat-Mu ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi setiap umat-Mu ya Bapa. Dan Engkau akan menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, yang urapi setiap kami. Beri kami telinga seorang murid yang mendengarkan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah pikiran kami mengerti jalan-jalan-Mu, biar hati kami menangkap isi hati-Mu, dan biarlah setiap benih firman yang ditaburkan dalam hidupan kami Tuhan bertumbuh berbuah lebat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tolak setiap para pencuri benih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya boleh bertemu kembali dengan keluarga besar Rayon 2 di Bandung. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada gembala kita Pak Niko yang telah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah saudara, ada orang yang bertanya, apakah pandemi ini merupakan atau COVID-19 atau penyakit sampar ini merupakan tanda akhir zaman? Gembala kita berulang kali berkata bahwa COVID-19 ini adalah tanda, salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Oleh karena itu ada baiknya kalau kita mempersiapkan diri, lebih baik supaya kapan Yesus datang kita mempersiapkan diri. Nah pada bagian ini saya ingin menyampaikan, saya mengadres tentang rahasia minyak atau the secret oil di dalam perikop Matius pasal 25 ayat yang pertama. Saya baca ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama-lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sampai di sini. Jadi Matius pasal 25 ayat pertama, hal kerajaan sorga itu seumpama 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Coba periksa ya semua jemaat. Apakah semua saudara senang kalau saudara mendengar berita kedatangan Tuhan? Atau saudara malah justru jangan dulu Tuhan, jangan dulu. Atau justru saudara malah berkata jangan cepetan. Seharusnya malah ada yang takut kalau saya khotbah tentang akhir zaman. Ada yang takut karena belum siap. Berbagai macam reaksi, sama seperti dalam perikop ini Yesus mengajar dalam perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Siapa gadis bodoh itu Pak? Gadis bodoh adalah orang-orang yang membawa pelita. Jadi yang bodoh dan yang bijaksana sama-sama bawa pelita. Ini berbicara tentang orang Kristen tentunya,
Ini berbicara tentang orang yang menanti-nantikan. Sebab 10 gadis ini semua menantikan Yesus. Berarti dia sudah kenal Yesus. Cuman bedanya, pelitanya dia tidak membawa cadangan minyak. Yang bodoh ini. Kenapa kok pelitanya mati? Ini alasannya. Kenapa kok pelitanya mati dan kenapa dia disebut bodoh? Dan akhirnya pelitanya mati. Karena ini alasannya, karena mempelainya lama tidak datang, saudara. Seandainya, mungkin berkata seandainya Tuhan Yesus datang dengan cepat, maka semua gadis itu akan terangkat. Tetapi dalam perikop ini ditulis lama tidak datang. Makanya saudara, ada orang yang sedikit mengejek dan mencibir. Dari dulu Yesus juga dulu nabi-nabi Tuhan juga berkata Yesus akan datang. Tapi saya berdoa supaya saudara mulai mempersiapkan diri, jangan mengikuti gelombang orang yang tidak mempersiapkan diri. Jadi lama tidak datang ini adalah masa ujian bagi gereja Tuhan. Kenapa Alkitab tulis lama tidak datang? Ini merupakan ujian apakah saudara tetap bisa mempertahankan menyalamu itu terus sampai Yesus datang kedua kali. Bisakah saudara mempertahankan minyak saudara sampai garis akhir? Itu pertanyaannya. Nah saudara, bagaimana bisa pelita tetap bisa menyala? Harus punya ini, cadangan minyak, agar pelita bisa tetap menyala. Jadi waktu mempelai datang anytime, selama kita punya minyak, saudara dan saya akan tetap siap kapan saja. Jadi kalau begitu rahasianya adalah menyediakan minyak yang cukup, bahkan minyak yang tersedia, sehingga kita bisa terus tetap menyala. Saya mau kasih garis bawah kata pelita tetap menyala. Sebab inilah yang menjadi catatan di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-8. Gadis yang bodoh tadi pelitanya hampir padam. Bukan sudah padam, hampir padam. Artinya terang mereka sudah mulai pudar. Terangnya tidak menyala seperti sedia kala. Bahkan hampir mati. Bukan mati, hampir mati, hampir padam. Perhatikan loh, ini bukan mati, dia hampir mati. Itu pun disebut Tuhan bodoh. Apalagi kalau saudara hari-hari ini saudara mati. Nyalamu, terangmu, antusiasmu menantikan Tuhan hilang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu masa yang sangat krusial. Kenapa krusial? Mungkin ada suami dan istri dalam Matius pasal 24 ayat sebelumnya. Dua suami istri sama-sama tidur, tiba-tiba yang satu diangkat, satu ditinggal. Wow. Dan pada waktu misalnya pada waktu masa krusial itu, kemudian ada cerita mempelai datang, song-songlah dia. Kemudian suami akan bilang kepada istrinya, "Mama, minta dong minyak sedikit." Maka Alkitab tulis jelas, maka istrinya atau gadis-gadis yang bijaksana berkata tidak. Tegas banget, tidak. Artinya apa saudara? Artinya di saat itu masa krusial, setiap orang harus mempertanggungjawabkan. Even sekarang ini saudara, suami dan istri, dua-duanya mesti mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Dan mungkin ada anggota kul dan ketua kul. Lalu kemudian anggota kulnya berkata kepada ketua kul, "Pak, please deh minta minyak. Aku ini anggota kul, ingat gak Pak di Bandung itu Pak?" Maka ketua kulnya berkata, "Tidak." Saudara, ini serius. Jadi pada waktu itu masa krusial di mana suami dan istri tidak bisa saling memberi. Saudara, teman sekalipun tidak bisa memberi. Berarti kalau begitu, cadangan minyak atau minyaklah ini menjadi rahasia
di dalam penantian kita menjelang kedatangan Tuhan. Sekarang pertanyaan berikutnya berbicara tentang apa minyak itu. Saudara, saya ingin menyampaikan dengan cepat. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap. Kalau ilustrasi ini Tuhan menggunakan kata minyak, perhatikan ya. Minyak ini berbicara yang pertama adalah ketahanan dan ketekunan kita untuk menjadi terang. Karena minyak itu fungsinya adalah menjadi terang. Fungsinya adalah menerangi kegelapan. Pertanyaannya, kalau gitu cadangan minyak untuk apa? Apakah Anda dan saya terus kuat dan bertekun, bertahan dan bertekun untuk berfungsi menjadi terang? Sebab dunia ada di dalam kegelapan. Matius pasal 5 ayat 14. Dahulu Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, dia berkata dalam Matius pasal 5 ayat 14, "Saudara dan saya itu adalah terang dunia." Dan di dalam Matius 5 ayat 14, pelita harus terus menyala sebab kita ini terang dunia. Saudara, kenapa sih Pak? Nomor satu kok ketahanan dan ketekunan untuk saudara menjadi terang. Sebab kesalahan daripada gadis-gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan jangka panjang. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tetapi saudara harus anytime, terangmu harus terus menyala. Dan ini yang menjadi fokus dan ini yang menjadi konsentrasi. Saya berdoa supaya setiap orang tetap bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Pak, artinya apa? Saudara dan saya mesti melihat kanan dan lihat kiri orang-orang yang masih ada dalam kegelapan. Saudara dan saya mesti berfungsi di dalamnya untuk menolong mereka, untuk memberitakan Injil kepada mereka, untuk membuat supaya orang yang dari kegelapan mereka sadar bahwa mereka ada di dalam kegelapan. Terang hidup saudara harus tetap menyala. Kalau saudara bekerja di tahun integritas ini, orang lain akan melihat saudara orang yang memiliki integritas yang kuat. Terang menyala di dunia pekerjaan, terang menyala di marketplace, terang menyala di rumah tangga, dan terang menyala juga di dalam gereja Tuhan. John Hagee dia pernah berkata, "We are indeed the light of the world, but only if our switch is turned on." Kita ini bisa menjadi terang bagi dunia ini, tetapi itu hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya ini switchnya harus on. Kalau sekalipun ada terangnya, ada minyaknya tapi tidak on, tidak sedang menjadi terang, tidak sedang menyala, maka tidak akan pernah berfungsi menjadi terang. Yang kedua, terang ini berbicara tentang apa, Pak? Terang yang kedua berbicara tentang iman yang sejati. Tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berdiri teguh meski ada badai selama penantian. Kita tidak tahu, tapi Alkitab berkata itu penantiannya itu panjang sampai mereka tertidur. Kenapa tertidur? Saking panjangnya mereka ada dalam penantian. So, yang kedua, minyak bicara tentang iman yang sejati. Saudara dan saya tetap tidak pudar dan tetap setia kepada Tuhan sekalipun banyak goncangan. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara makanan. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan oleh karena sesuap nasi. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena pangkat, jabatan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan di tengah-tengah penantian seperti ini oleh karena apa? Jodoh.
Karena jodoh nggak datang-datang, udah sabet aja apa yang ada, sekalipun bertentangan. Walaupun tidak seiman, nggak apa-apa sabet. Akhirnya banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus karena pasangan hidup. Saya berdoa supaya saudara tetap teguh dan tetap berdiri, saudara, di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun. Krisis yang kita alami hari-hari ini adalah tes kita. Apakah kita punya iman yang teguh? Apakah kita mengenal Tuhan dengan benar? Apakah firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita? Atau sebaliknya, di tengah pandemi keyakinan saudara mulai pudar. Kalau keyakinanmu kepada Tuhan mulai pudar dan saudara tidak teguh kembali oleh karena persoalan yang saudara hadapi, hati-hati, jangan sampai kita menjadi gadis yang bodoh. Saya berdoa supaya di tengah-tengah masalah seperti ini, maka saudara dan saya diminta oleh Tuhan tetap teguh, tetap berdiri dan tidak goyah sampai Yesus datang kali kedua. Pak, kenapa iman yang teguh ini menjadi persyaratan atau menjadi poin di dalam the secret of oil? Karena Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, saudara bisa baca, waktu Yesus datang di muka bumi ini, dia bertanya, masih adakah iman di bumi? Artinya minyak, cadangan minyak itu juga berbicara supaya saudara dan saya bisa tetap bertahan dan tetap memiliki iman sampai Yesus datang yang kedua kali. Anda nggak pernah tukar Yesus dengan pangkat. Anda nggak pernah meninggalkan Tuhan karena kesukaran. Nggak pernah meninggalkan Tuhan karena krisis. Sekalipun yang lain menjadi lemah, doa saya, saudara yang mendengarkan kebenaran ini tetaplah berdiri kuat dalam iman yang sejati kepada Tuhan. Pak, bagaimana caranya supaya saya memiliki iman yang teguh? Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, kalau begitu, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan rema? Saudara, orang yang mendapatkan rema, dia harus rajin membaca firman Tuhan yang logos. Kalau dia membaca firman Tuhan yang logos, maka dia akan mempunyai kesempatan untuk Roh Kudus bisa mengingatkan firman yang saudara baca menjadi rema, menjadi hidup. Firman Tuhan yang berbicara kepada saudara pada saat tertentu, pada waktu tertentu, itulah yang namanya rema. Saudara jadi perkasa, saudara menjadi kuat. Pak, apa saja yang mempengaruhi iman yang kuat? Faktor apa saja, Pak? Saudara, ini yang saya sebut dari 4 komponen iman. Yang pertama, saudara menerima rema. Kalau saudara sudah terima rema. Yang kedua, gimana saudara punya iman yang kuat, iman yang teguh? Kalau saudara percaya. Saya ulangi ya, menerima rema, lalu percaya kedua. Yang ketiga, apa yang Tuhan katakan yang sudah masuk dalam roh saudara, Anda katakan, berkata-kata. Rasul Paulus berkata, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Dan faktor iman yang keempat adalah bertindak. Oleh karena itu orang yang beriman dia akan bertindak sesuai dengan rema, sesuai dengan firman yang diberitakan. Seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. 4 faktor iman ya. Yang pertama menerima rema, yang kedua percaya, yang ketiga berkata-kata, dan yang keempat bertindak. Seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren, dia berkata gini, the situation that will stretch your faith most will be those times when life fall apart and God is nowhere to be found. Pada situasi di mana iman saudara itu ditarik, diperbesar, yaitu di mana saudara dan saya mengalami suatu peristiwa atau keadaan di mana saudara tidak mendapati di mana Tuhan itu berada. Atau dengan kata lain di masa-masa krisis saudara menemukan Tuhan dan Anda sepertinya Tuhan tidak, saudara Anda tidak temukan. Dan apa yang harus Anda pegang? Firman-Nya, perkataannya,
janjinya, rema yang sudah saudara pegang. Koribum berkata, faith sees the invisible, believe the unbelievable, and receive the impossible. Koribum, dia berkata, iman itu melihat yang tidak kelihatan, percaya yang tidak mungkin, dan menerima sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin. Oleh karena itu, saudara, belajar sekalipun di masa-masa sukar, percaya dan yakin bahwa Tuhan firman-Nya bisa Anda pegang dan bisa teguh. Yang ketiga, minyak yang ketiga berbicara tentang karakter mempelai. Nah, sekarang saya mau bicara ini. Saudara, minyak yang dipakai untuk ilustrasi ini dalam menyalakan pelita adalah minyak zaitun. Kenapa minyak zaitun, Pak? Ya karena memang di sana minyak yang dipakai sampai hari ini untuk menyalakan pelita di tempat bait suci itu juga minyak zaitun. Untuk mendapatkan minyak, perhatikan, saudara harus punya buah. Karena minyak zaitun berasal dari buah zaitun. Nah, buah zaitun ini untuk bisa mendapatkan buah zaitun, dia mesti nanam pohon zaitun, dan gak bisa sehari dua hari, setahun 2 tahun. Pak, ini berbicara apa? Ini berbicara kalau kita pengen punya minyak, saudara dan saya harus memiliki buah terlebih dahulu. Untuk memiliki buah, saudara mesti menanam. Ini proses yang panjang, tidak mudah untuk dilewati. Ini berbicara tentang apa, Pak? Karakter daripada mempelai. Perhatikan, minyak zaitun tidak bisa dibeli. Itu sebabnya di dalam Alkitab ditulis. Kalau dia mau membeli, dia susah. Karena semua orang memerlukannya. Itu sebabnya dia harus punya cadangan buah. Jadi buah adalah persyaratan. Selama ada buah, maka minyak bisa cepat tersedia. Karena tinggal dipres dan keluar minyak. Tapi kalau Anda nggak punya buah, Anda nggak punya dengan cepat cadangan minyak Anda bisa dapat. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya belajar memiliki buah roh. Itu adalah karakter dari seorang mempelai. Itu sebabnya seorang mempelai harus dewasa, memiliki karakter yang baik. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya cadangan minyaknya banyak. Kalau saudara punya buah. Jadi dengan kata lain, orang yang punya buah roh yang banyak, maka dia aman ketika Tuhan Yesus datang, karena dia siap dengan minyak yang banyak. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23 ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu harus tersedia dalam hidup kita. So that's why jangan meledak-ledak, jangan bikin perpecahan, jangan melakukan penipuan, jangan suka bohong, bisnis juga harus jujur. Jangan munafik, kelihatan agamawi, kelihatan beragama, kelihatan ke gereja, tapi hidupnya jauh daripada firman. Jangan menjadi sombong yang dibenci oleh Tuhan. Saudara, kenapa sih Pak ini penting? Sebab temperamen setiap orang itu berasal, karakter itu berasal dari habit yang saudara lakukan. Sehingga saudara menghasilkan buah roh itu adalah cadangan bagi saudara meyakinkan dirimu Anda punya minyak yang banyak. Buah roh adalah persyaratan agar minyak terus ada dan pelita saudara tetap menyala. Pak, apa itu temperamen? Temperamen adalah sifat dasar yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Dan setiap orang memiliki temperamen yang berbeda-beda. Gak apa-apa, berbeda, semuanya baik. Tetapi karakter, perhatikan, karakter adalah
keadaan ketika saudara dan saya mengalami tekanan. Nah, pada waktu saudara tidak ada tekanan, karakter tidak muncul. Semua temperamen saudara semua baik. Mau saudara orang merah, orang kuning, mau orang hijau atau orang ungu, atau orang saudara DISC, saudara dominan atau orang influence, semuanya baik. Pertanyaannya, ketika ada tekanan, bagaimana saudara berespon terhadap tekanan itu? Seorang hamba Tuhan namanya Josh McDowell, dia berkata, godly character is not divine in the good time, but the tough time your response reflect your character. Jadi karakter ilahi itu saudara bisa ditemukan bukan pada saat masa yang mudah, tetapi justru di masa yang sukar. Dan bagaimana saudara merespon setiap masa sukar, itulah yang akan menyatakan karakter saudara. Yang terakhir, dan saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang keempat, minyak itu berbicara tentang apa, Pak? Minyak itu berbicara tentang kesaksian hidup yang berdampak pada komunitas di sekitar saudara yang gelap. Saya berdoa supaya hidup saudara di dunia ini mempunyai makna hidup yang berarti. Dan saya berdoa supaya hidup saudara juga punya dampak bagi orang-orang yang di sekitar saudara. Ada orang-orang yang miskin, saudara bisa mengulurkan tangan saudara. Ada orang yang sakit, saudara bisa mengulurkan tangan saudara. Ada orang yang tidak punya pakaian, Anda bisa mengulurkan tangan saudara. Pak, kenapa mesti itu menjadi bagian daripada the secret oil? Sebab pada waktu Yesus datang yang kedua kali, Dia akan berkata begini, hai kamu hambaku yang baik dan setia, karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Matius 25 lanjutannya, ketika aku sakit, engkau mendatangi aku. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, engkau datang kepadaku. Saya berdoa supaya gereja, semua anak-anak Tuhan memiliki kesaktian hidup yang berdampak bagi orang di sekitar kita. Sehingga satu hari orang yang susah akan datang kepada Tuhan dan berterima kasih karena saudara memiliki kesaksian yang berdampak hidup saudara bagi orang di sekitar saudara. Amin. Ini doa saya supaya saudara menyiapkan minyak yang banyak ketika Yesus datang kali kedua. Saya mau mengakhiri dengan kita mau menyanyikan lagu Hidup Kudus. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih hari ini Kau mengingatkan kami supaya kami menyiapkan minyak. Aku berdoa supaya umat-Mu dimanapun mereka berada dan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Engkau tolong mereka ketika mereka ada dalam kesusahan, Kau menolong umat-Mu. Ketika mereka ada di dalam persimpangan Tuhan, bahwa mereka tetap setia kepadamu. Di masa yang sukar sekalipun mereka tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Kau meteraikan dalam hidup umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Yang aku sorakan